salah satu sesuatu yang saya senangi di dalam pondok pesantren Darul Quran wal Hadis ini adalah yang pertama adalah para ustadz mengajarkan ilmu yang bermanfaat pada para santrinya, yaitu sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama dan Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di antara salah satu perubahan positif yang saya rasakan setelah saya mondok di pondok pesantren Darul Quran wal Hadis ini, yang pertama, saya sudah bisa mengatur waktu saya sendiri, waktu pribadi saya sendiri. Contohnya waktu mandiri, contohnya menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Kemudian yang dahulunya saya mungkin kurang sopan kepada orang tua, namun sekarang alhamdulillah saya dapat merasakan sendiri bahwasanya sebagaimana sabda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kita tidak boleh durhaka kepada kedua orang tua. Di antara salah satu motivasi saya di dalam pondok pesantren ini, yang pertama adalah mengaktifkan bahasa Arab. Jadi setiap seluruh santri baru itu memiliki waktu 3 bulan untuk mempelajari bahasa Arab, kemudian mereka aktif di dalam menggunakan bahasa Arab di kegiatan sehari-hari. Dulu saya sangat gimana ya, kayaknya susah sekali, namun setelah itu setelah saya pelajari rupanya mudah. Insya Allah kalau kita ada tekad, insya Allah di sana ada juga kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita bisa juga berbahasa Arab. Dan saya punya tekad dulu sebelum mondok di sini, karena kebanyakan dari desa saya itu semuanya awam, ya. Adapun yang sudah kenal sunnah namun sedikit sekali. Dan insya Allah saya ingin bertekad sekali untuk menjadi salah satu dai kaum muslimin yang berdakwah di desa saya khususnya, yaitu daerah Pengandonan. Agar mereka senantiasa sabar dan ikhlas di dalam mengajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan mereka senantiasa semangat di dalam memberikan ilmu kepada kami, yaitu para santri Darul Quran wal Hadis ini. Tidak banyak pesan yang saya sampaikan kepada orang tua, namun saya berharap kepada kedua orang tua di rumah agar senantiasa mendukung saya, agar saya bisa menjadi orang yang bisa membahagiakan kedua orang tua di dunia dan di akhirat. Bagi jemaah terkhusus untuk daerah Ulugan, jadi kalau ada di antara kalian mondok, khususnya saudara-saudaraku sekalian, tidak mengapa, di sini bisa dihubungi saya sendiri atau para ustadz, karena sudah banyak sekali para ustadz atau ustazah yang sudah mengajar di sini, yang mana ustadz dan ustazah tersebut berasal dari daerah kita, khususnya daerah Pengandonan dan sekitarnya. Suatu hal yang sangat saya senangi di Ponpes DKIH yaitu lingkungan. Alhamdulillah di sini terbentuk lingkungan yang bernuansa Islami, di mana seluruh warga, ustadz, para santri berusaha untuk menerapkan ajaran Islam yang berlandasan kepada manhaj salaf. Alhamdulillah, jika ditanya motivasi, yang dahulu saya lihat pertama sekali itu adalah nama, yang mana dari segi nama Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis, yang dahulu saya pahami bahwasanya
kami akan belajar atau menghafal Al-Quran dan hadis. Tetapi alhamdulillah, setelah kami masuk di sini, kami belajar bukan hanya Al-Quran dan hadis, tetapi sangat banyak ilmu yang kami dapatkan, baik di kelas maupun di lapangan. Bahkan kami bisa melihat secara langsung adab-adab para pengajar kami. Harapan garis besar dari kami santri kepada seluruh ustadz agar mereka senantiasa membimbing kami dalam ketaatan, agar mereka senantiasa mendoakan kami, meridhoi ilmu yang telah mereka berikan kepada kami. Khususnya kepada orang tua saya yang berada di Lahat, saya ucapkan terima kasih kepada beliau, di mana kebanyakan orang tua menginginkan anaknya menjadi seseorang yang pamer, seseorang yang terkenal di dunia, menjadi seorang dokter, tentara, polisi, atau menjadi seorang yang berbicara di depan umum, menyampaikan aspirasi yang dianggap berkualitas. Tetapi alhamdulillah, orang tua anak, beliaulah sejatinya orang tua, yang mana beliau memikirkan kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Dan beliau alhamdulillah, insya Allah kami bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah merahmati kedua orang tua saya. Khususnya karena anak dari Lahat, kepada warga Lahat, baiklah, kalau kalian mempunyai niat untuk menyekolahkan anak kalian ke pondok, insya Allah disinilah badahnya. Kenapa? Di pondok Darul Quran wal Hadis, pondok ini berusaha untuk mendidik anak-anak kalian menjadi pribadi yang senantiasa menjalankan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah satu yang saya senangi dari Ponpes Darul Quran wal Hadis adalah lingkungan yang masih asri, dan juga para tenaga kerja yang begitu semangat dalam mengajarkan kami. Sebelum saya mondok di Ponpes ini, saya sangat bodoh dan tidak mengerti apa-apa dalam masalah agama. Mungkin hanya sedikit yang saya ketahui. Dan salah satu yang saya sangat syukuri, saya dapat belajar bahasa Arab di pondok ini. Yang tadinya saya belum bisa bahasa Arab, alhamdulillah sekarang bisa sedikit-sedikit. Dikarenakan Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis ia memegang manhaj sunnah, ahlu sunnah wal jamaah, yang mana itu berpegang teguh terhadap Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yang saya harapkan untuk para asatidzah adalah teruslah bersemangat dalam mengajarkan kami ilmu agama, dan tetap bersabar terhadap kelakuan kami yang mungkin tidak berkenan di hati para asatidz. Untuk ayah dan ibu di rumah, doakanlah kepada anakmu ini untuk selalu bersemangat di dalam belajar agama. Kenapa?
dikarenakan mungkin kita di dunia ini dipisahkan oleh jarak. Semoga di akhirat kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Untuk teman-teman yang di luar sana, marilah kita mondok, belajar ilmu agama. Tidak ada ruginya kita belajar ilmu agama. Janganlah kita mau memikirkan perkara dunia kita, dikarenakan dunia itu fana, hanya sementara, dan sifatnya itu tidak abadi. Marilah kita belajar ilmu agama untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, yang mana di surganya tersebut kita abadi di dalamnya insyaallah. Alhamdulillah, menurut saya yang saya senangi di sini yaitu lingkungannya yang Islami dan Sunnah. Dan di Pompes ini banyak sekali mengajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk santri-santrinya, yaitu ilmu agama, ilmu dunia juga ada, dan ilmu yang lainnya yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Contohnya saya di rumah. Di rumah saya jarang sekali membaca Al-Quran. Dan di rumah tidak pernah sama sekali menghafal hadis. Dan di Pompes ini, Masya Allah, yaitu mengatur waktu santri, yaitu dengan waktu yang bermanfaat. Seperti pagi, menghafal Al-Quran dan menyetorkan Al-Quran. Dan paginya, yaitu belajar ilmu agama. Dan positif yang lainnya yaitu saya merasakan bahwasannya diri saya itu di sini merasa lebih hina daripada yang lain, karena tidaklah suatu orang tua di sini merasa lebih baik dan merasa lebih tinggi daripada orang lain. Salah satunya saya memilih Pompes TQH di sini mengajari ilmu-ilmu yang mana ilmu tersebut tidak bisa didapatkan semua orang. Dan yang saya bermotivasi untuk kuliah di sini karena yaitu yang paling penting yaitu adalah mengajarkan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW yang bisa membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari Ahad. Jadi setiap santri di pagi Ahad mereka bebas berolahraga sesuai hobi-hobi mereka masing-masing. Ya seperti ada yang hobi bermain bola, maka mereka akan bermain bola, basket, bulu tangkis, dan lain-lain. Dan terkadang juga Pondok Darul Hadis itu memprogramkan adanya adventure keluar pondok, yaitu ke tempat wisata-wisata yang di dekat sini, ya seperti danau, sungai, perbukitan, gunung-gunung. Kalau perubahan positif yang saya rasakan dari sebelum anak mondok sampai anak mondok sampai sekarang sangat jauh, sangat beda sekali. Dari awal saya mondok, yang dimana saya tidak tahu apa itu bahasa Arab, apa itu kitab Arab, apa itu tulisan Arab. Dan alhamdulillah sekarang dengan izin Allah saya bisa mengetahui apa itu fi'il, apa itu isim, masdar. Saya bisa sedikit-sedikit berbahasa Arab, berbicara berbahasa Arab, bisa membaca kitab Arab insyaallah. Dan Al-Quran yang dahulunya di awal sebelum saya mondok tidak tahu nama-nama surat yang bertengah-tengahan, tidak bisa membaca Quran dengan fasih, masih secara lambat, dengan makhluk-makhluk yang salah, tajuk-tajuk yang salah. Tapi setelah saya mondok dan para ustadz mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, dan semenjak itu
alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa membaca Al-Quran, insya Allah dengan benar, dan saya pun bisa menghafalkannya. Ya, dikarenakan manhaj tadi, manhaj Pondok Pesantren Nurul Hadis ini adalah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang berpegang teguh atas sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan juga dengan pengajar-pengajarnya, para asatidnya. Ada yang lulusan dari Madinah Al-Munawwarah, dan ada juga yang berasal dari Yaman juga ada, dan dari universitas dalam negeri seperti STDI Jember dan Lipia, yaitu cabang dari Riyadh di Saudi Arabia. Jadi untuk orang-orang yang di Sumatera Utara, khususnya untuk di Medan, untuk abang-abang, kakak-kakak, om-om, tante-tante, dengar lu aku ngomong ini, dengar lu. Ayo kita mondok, biar pandai lu kalian itu bahasa Arab, biar pandai kalian baca Quran kan, biar tahu dulu kalian mana yang agama Islam benar, mana agama Islam yang ikut Nabi Muhammad, biar tahu dulu kalian mana agama Islam yang benar-benar diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, terus main-mainlah kalian ke sini, berkunjung dulu kalian ke sini, berjumpa dulu kita. Dan perlu kalian tahu ya, pondok ini bukan pondok ece-ece, ini bukan pondok kaleng-kaleng ya. Makanya mondoklah sini. Alhamdulillah, saya bisa belajar agama secara sempurna. Kalau dulu saya belajar agama di SMA umum atau di SMP umum, hanya sedikit sekali saya belajar agama. Akan tetapi di sini saya habiskan waktu saya untuk belajar agama, untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu yang saya senangi di pondok ini adalah banyak orang di luar yang bilang bahwasanya orang-orang pondok itu gaptek, yakni gagap teknologi. Saya katakan kepada saudara-saudara saya yang di luar, Anda salah. Karena kami di sini belajar teknologi, kami di sini belajar komputer, bahkan belajar akuntansi, dan kami juga belajar desain grafis. Jadi jikalau antum bilang kami orang yang gagap teknologi, maka saya katakan bahwasanya antum salah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perubahan positif yang paling saya rasakan ketika saya mondok adalah saya mampu, saya bisa jauh dari kemaksiatan yang ada di luar pondok. Karena kenapa? Ketika saya di luar pondok, saya sering menghabiskan waktu saya kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti bermain HP, main game, atau membuka aplikasi-aplikasi yang tidak ada manfaat di dalamnya. Akan tetapi setelah saya mondok di sini, alhamdulillah, saya bisa merubah kebiasaan saya yang senantiasa berteman dengan HP, sekarang menjadi berteman dengan Al-Quran, berteman dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Motivasi saya memilih Ponpes DKIH sebagai tempat belajar saya adalah yang pertama, lokasi. Lokasinya alhamdulillah berada di pedesaan, jauh dari perkotaan, jauh dari keramaian jalan raya yang bisa mengganggu kami ketika proses belajar mengajar. Jauh dari tempat-tempat kemaksiatan yang berada di kota, seperti taman atau pasar, yang di sana banyak sekali kemaksiatan di dalamnya. Hal yang paling saya harapkan kepada ustadz atau ustadzah adalah untuk senantiasa ikhlas mengajar kami, untuk bersabar dan memaafkan kesalahan kami. Karena kami dulunya adalah orang-orang
yang belajar agamanya sedikit, akhlaknya juga sedikit. Dan terkadang ketika kami belajar di sini, adab-adab dari luar terbawa ke sini, menyebabkan mungkin hati-hati para ustadz sakit. Oleh karena itu, saya harap kepada para ustadz untuk memaklumi kebiasaan-kebiasaan buruk kami. Dan kami juga berusaha untuk mengubah kebiasaan buruk kami tersebut. Kepada teman-teman saya yang di luar, yang sekarang mungkin sedang disibukkan dengan urusan-urusan keduniaannya, ada yang disibukkan dengan pelajaran-pelajaran keduniaannya, saya harapkan, aku berharap ke kawan-kawanku yang di dusun, di Sungai Medang atau di sekitar dusunku, ayo kita mondok. Antum, kalian ada cita-cita jadi tentara, jadi dokter, atau jadi bidan, deng apa-ngapa. Tetapi jadilah tentara yang mengerti agama. Jadilah dokter yang hafal Al-Quran. Atau mungkin jadilah perawat atau pegawai-pegawai yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah, pela kita mondok kasika. Pela kita mondok kasika sebagai bekal untuk di akhirat kita, sebagai jaminan kita di akhirat nanti.